Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel kami. Perkenalkan, saya Fawaz, dan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk memiliki mobil di Jepang. Yang pertama adalah tentunya SIM. Seperti vlog saya sebelumnya, pada link berikut ini teman-teman bisa lihat bagaimana cara mendapatkan SIM di Jepang, khususnya SIM mobil. Karena tanpa ada SIM, teman-teman tentunya tidak bisa memiliki mobil di Jepang, karena hal itu merupakan pelanggaran berat. Yang kedua adalah, yang perlu diperhatikan adalah kondisi kendaraan sebelum membeli mobil. Jadi teman-teman pastikan mengecek selain tahun keluaran kendaraan, juga tentang inspeksi kendaraan tersebut, atau di sini juga dikenal dengan istilah shaken, atau pengecekan rutin kendaraan yang dilakukan per 2 tahun. Jadi teman-teman, sebelum membeli kendaraan itu pastikan bahwa mobil yang teman-teman beli itu masih berlaku masa shakennya. Karena jika lewat masa shaken, otomatis teman-teman harus mengurus shaken sendiri. Pengalaman saya waktu membeli mobil di sini, itu masa shakennya masih ada tersisa sekitar 6 bulan, sehingga saya masih ada waktu 6 bulan kemudian untuk memperpanjang atau melakukan pengecekan rutin pada mobil saya. Selain shaken yang berlaku per 2 tahun, ada juga yang disebut dengan pajak tahunan yang dibayar per tahun. Nah, teman-teman, sebelum saya bahas tentang shaken itu, saya pun akan sedikit bercerita tentang apa sih perbedaan mobil pribadi yang ada di Jepang. Nah, jadi mobil pribadi di Jepang itu ada 2 jenis plat. Yang pertama adalah mobil yang berplat kuning, itu artinya di bawah 1000 cc, dan mobil yang berplat putih itu artinya di atas 1000 cc. Pajak dan shaken ini itu sangat ditentukan oleh jenis kendaraan, kemudian usia kendaraan, dan juga berapa besar cc kendaraan tersebut. Jika dia tadi plat putih, maka pajaknya lebih mahal dibandingkan yang berplat kuning. Nah, sehingga tidak heran kita melihat di Jepang itu, meskipun dia negara maju yang memproduksi mobil, pada umumnya masyarakat itu menggunakan mobil yang berplat kuning, ataupun jika menggunakan mobil berplat putih, maka tentunya mereka memperhatikan efisiensi penggunaan bahan bakar pada mobil tersebut. Oke teman-teman, jadi jika kita menggunakan kendaraan tanpa shaken, atau shakennya masa berlakunya berakhir, yang informasinya dapat kita lihat di plat kendaraan ataupun di kaca mobil, maka jika kita tetap menggunakan mobil tersebut, maka kita akan dikenakan denda yang sangat besar, ataupun kita bisa dipenjara di Jepang. Nah, bagaimana sih cara mengurus shaken atau melakukan inspeksi kendaraan di Jepang? Maka ada beberapa hal yang dibutuhkan, karena bengkel juga tidak akan menerima jika persyaratan berkas kita tidak lengkap. Yang pertama adalah kita harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan, atau kalau di Indonesia itu disebut dengan STNK, ya. Kalau di sini saya nggak tahu apa namanya, yang jelas bukti kepemilikan. Yang kedua adalah bukti bahwa kita sudah membayar pajak tahunan. Oke teman-teman, lanjut lagi. Jadi tadi teman-teman sudah melihat saya ke bengkel, kemudian saya berbicara dengan mekaniknya,
atau orang servis bengkelnya. Jadi caranya kita hanya cukup datang ke sana, kemudian memperlihatkan berkas kita, kemudian memperlihatkan kapan masa berakhir second mobil kita. Kemudian mereka akan memberikan mobil pengganti dan mobil kita akan disimpan di sana. Mereka akan melakukan pengecekan 1 atau 2 hari dan kemudian mereka akan menelpon biaya second pada bengkel tersebut. Nah, jika kita setuju, maka mereka akan mengerjakan pengecekan kendaraan sampai selesai. Namun jika kita tidak setuju, maka mereka akan menghentikan pengecekan dan kita mungkin saja bisa pindah ke bengkel lain. Nah, ada beberapa hal yang membuat customer atau pemilik mobil itu tetap melanjutkan pemeriksaan mobilnya atau inspeksi mobilnya. Yang pertama, jika harga secondnya kompatibel atau kita rasa tidak terlalu mahal, maka ya kita lanjutkan saja di bengkel tersebut. Namun jika ternyata harga inspeksi kendaraan di bengkel tersebut mahal, maka kita bisa menolak dan mencari bengkel lain yang harganya lebih murah tentunya. Nah, jadi kalau di Jepang itu ya, mungkin sama lah ya di Indonesia, setiap bengkel itu memiliki tarif yang berbeda-beda. Nah, kita bisa mencari kira-kira di bengkel mana sih yang melakukan inspeksi kendaraan namun dengan biaya yang lebih murah. Nah, kebetulan bengkel yang saya pilih ini itu udah digunakan oleh beberapa orang Indonesia yang memiliki mobil, dan saya udah diskusi-diskusi gimana tarifnya, berapa lama pengerjaannya, mobil apa yang digunakan sebagai pengganti mobil kita. Karena kita kan tetap butuh mobil ya teman-teman, meskipun mobilnya disimpan di bengkel, ya kita tetap memiliki aktivitas rutin. Nah, ada beberapa bengkel itu menyiapkan mobil yang berbeda dengan mobil kita. Nah, kebetulan ini bengkel yang saya tuju ini menyiapkan kendaraan yang sama dengan mobil yang kita siapkan. Nah, teman-teman, jika proses second udah selesai, maka pihak bengkel akan menelpon kita yang menandakan bahwa kita harus ke bengkel untuk mengambil mobil dan mengembalikan mobil yang mereka pinjamkan. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa pastikan bahwa teman-teman ketika mengembalikan mobil yang dipinjamkan tersebut, teman-teman mengisi bensin ya sesuai dengan takaran bensin atau level bensin pada saat dipinjam. Karena tadi saya diingatkan sama stafnya, jangan lupa ya jika mengembalikan mobilnya isi lagi bensin sesuai dengan pada saat ini. Nah, itu salah satu hal yang perlu juga diperhatikan ketika melakukan second mobil di Jepang. Nah, satu hal juga yang saya kagum sebenarnya dengan orang di sini, bahwa meskipun kita sebagai orang asing itu memiliki kemampuan berbahasa Jepang itu sangat terbatas. Nah, jujur saja saya kemampuan berbahasa Jepang sangat minim ya. Jadi saya selalu katakan sebelum diskusi sama mereka bahwa saya tidak mampu berbahasa Jepang dengan baik. Nah, syukurnya mereka sangat welcome dan berusaha untuk memahami apa yang kita sampaikan. Meskipun mereka pada dasarnya bahasa Inggris pun terbatas, kami sebagai warga asing bahasa Jepang terbatas. Nah, disitulah kita saling mengisi dan syukurnya mereka berusaha untuk menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, saya ingin menceritakan pengalaman saya 2 tahun lalu waktu second mobil. Saya mengecek dulu ke beberapa bengkel dan waktu itu saya coba ngecek di Ineos, salah satu bengkel besar di Jepang yang juga memiliki stasiun pengisian bahan bakar. Nah, waktu itu saya ditawari harga sekitar 90.000 yen. Saya pun kaget, wah mahal banget ya second di Jepang ini. Kalau dikalkulasikan 90.000 yen itu kan sekitar 12 juta rupiah.
Nah, saya pikir saya cobalah cek ke bengkel lain yang menyediakan fasilitas Shaken. Maka saya coba menghubungi teman saya, brother Bangladesh, yang udah memiliki pengalaman juga tentang Shaken mobil. Maka dia menawarkan saya ke bengkel yang langganannya dia. Nah, saya cobalah ke sana. Ternyata biaya Shaken yang dia tawarkan cukup murah dibandingkan di Ineos. Nah, itu harganya sekitar 70.000 yen atau sekitar 9.800.000 rupiah. Nah, itulah pengalaman saya men-Shaken mobil di Jepang. Jadi teman-teman pastikan mengecek ke beberapa bengkel. Bisa saja ada bengkel yang mahal dan pastinya juga ada bengkel yang lebih murah lagi tarif yang mereka tawarkan. Nah teman-teman, sekian dulu vlog saya pada kesempatan hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang Shaken mobil, SIM mobil, pajak mobil, maka teman-teman bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.